Karena orang narsistik sangat konsisten banget untuk memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri. Orang seperti ini tuh selalu meninggikan citra mereka seolah-olah mereka yang paling penting di dunia ini. Stoik menekankan perlunya untuk kita tidak memberikan ruang atau kekuatan pada pendapat orang lain tentang diri kita. Jika ada seseorang misalkan kalian temui terus membocorkan rahasia atau membagikan informasi tentang orang lain, 100% sangatlah mungkin orang yang sama akan melakukan hal serupa pada diri kita. Jenis keenam adalah jenis orang yang penasaran. Jujur, jenis ini yang buat gue pribadi ini yang paling berbahaya, karena gue pernah menjadi korban dari orang yang punya sifat penasaran seperti ini. Dari sebuah perspektif stoik ya, penting untuk menaruh batasan dalam berbagi informasi, khususnya hal yang privasi, dengan sangat bijak. Halo, gue mau ngapain ya? Oke, ini awal mula gue bikin video lagi setelah lama vakum lah. Tenang, kali ini bukan video konyol-konyolan, enggak. Video kali ini bisa dibilang video edukasi lah. Ya, video edukasi buat orang-orang banyak tentang ajaran stoikisme yang mulai gue terapkan di kehidupan gue, yang gue pelajari dari YouTube, buku, dan juga beberapa orang karakter yang gue temuin. Orang-orang karakter yang menurut gue bangsat. Ya, karena karakter ini bisa mengganggu mental, jiwa, raga, dan apapun itu, merugikan lah pokoknya di kehidupan. Mungkin video ini bisa mengedukasi kalian apa yang kalian harus lakukan ketika menemukan beberapa karakter ini. Karakternya ada 10 orang karakter yang harus dihindari menggunakan metode stoikisme. Tapi awal mula gue disclaimer dulu sebelumnya, karakter ini hanya ada beberapa bagian dan gue cuma niat hanya untuk menulis-nulis saja di note handphone. Tapi pada bulan Februari gue nemukan lagi karakter terbaru, karakter yang lebih bangsat. Ya, karakter ini adalah karakter yang gue dapatkan dari orang terdekat lah bisa dibilang. Gue disclaimer ya, kejadiannya itu kejadian yang ini nggak masuk nalar. Karena gue ini awal mula adalah tukang servis HP, dan ketika itu gue dihubungi di telepon untuk memperbaiki HP adalah orang terdekat ya. Jadi gue memperbaiki HP-nya, dan selama gue 3 tahun menjadi tukang servis itu HP orang-orang terdekat, biasanya kalau setelah mengerjakan itu ya gue dibayar. Maksudnya bukan dibayar dalam artian jasa aja, tapi juga spare part yang dibeli. Tapi waktu itu gue hanya ingin dibayar spare partnya aja, karena kan terlalu dekat, keluarga dekat lah bisa dibilang. Jadi gue minta spare partnya aja. Waktu itu gue dijanji 1 hari, gue dijanji lagi lusa, gue dijanji lagi 4 hari. Waktu itu gue masih beranggapan ya dia akan membayar gitu maksudnya. Tapi ini bukan soal masalah uang, tapi ini soal masalah mental, dimana orang seharusnya sih membayar, bukan minta gratisan gitu. Ternyata setelah gue penagihan ke-7, bayangkan ke-7, dia baru membayar nggak nyampe setengah, tapi 35% lah dari yang seharusnya dibayar. Jadi kata gue, ini karakter baru, unik. Sepertinya gue harus membuat karakter ini masuk dalam karakter yang harus dihindari dalam metode stoikisme. Nah itulah, gue disclaimer, orang yang ini adalah bukan orang yang bisa dibilang kaum menengah, bukan kaum ke bawah lah. Bisa dibilang ini orang yang dia mempunyai toko mebel di salah satu toko pare-pare ya. Jadi gue bingung dengan manipulatif yang dia buat gitu. Ketika gue menyelesaikan misi gue membenarkan HP-nya, dan gue dijanjin itu, dan tiba-tiba ada mungkin 3 minggu setelah akhirnya gue menyerah, dia menelpon gue lagi dengan ingin diperbaiki lagi HP-nya, dengan keluhan yang lain dari awal mula gue memperbaiki HP-nya. Kata gue, maksud gue, kok bisa ada orang seperti ini gitu. Gue bilang, kok bisa ada orang seperti ini ya, karena kan maksud gue, lu yang awal aja belum bayar gitu, belum lu lunasin, kok bisa lu komplain gitu terhadap sesuatu yang jasanya aja belum lu bayar, atau uang spare part perbaikannya belum lu bayar, kok bisa lu komplain? Mana lagi komplainnya itu tentang kerusakan yang lain dari yang gua kerjakan kemarin. Kok bisa? Apakah ini manipulatif sebuah keadaan agar gratis atau apa, gua nggak tahu. Cuman menurut gua karakter ini unik, karena ketika kita menagih dia kadang berbicara tinggi tentang uang, tentang ini, tapi kita nggak dibayar gitu. Maksudnya karakter unik. Jadi akhirnya gue memutuskan kayaknya bagus karakter ini gue masukkan ke dalam note gue untuk gue perpadukan dengan metode stoikisme, yang dimana akhirnya terkumpul 10 karakter yang harus dihindari dengan metode stoikisme.
dan cara menghadapi orang-orang dengan 10 karakter yang menakutkan ini. Mudah-mudahan di video ini kalian akan mendapatkan edukasi buat yang mendengarkan, karena bagaimanapun karakter ini adalah karakter yang berbahaya. Ya, oke. Langsung aja kita mulai. 10 karakter yang harus dihindari dengan metode stoikisme. Tetap bertahan sampai akhir. Wassalam. Pertama, orang narsistik atau narsisisme. Stoik mengajarkan kita untuk acuh ketika menghadapi orang seperti ini. Karena orang seperti ini bisa kapan aja merusak kedamaian mental kita karena kesombongannya. Itulah orang narsistik. Pikirkan ya, orang narsistik ini juga ciri-cirinya suka berbicara tentang diri mereka sendiri. Nah, sulit untuk percaya terhadap orang seperti ini. Karena orang narsistik sangat konsisten banget untuk memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri. Orang seperti ini tuh selalu meninggikan citra mereka seolah-olah mereka yang paling penting di dunia ini. Mereka tidak akan pernah ingin ada yang lebih baik dari mereka atau setara lah dengan mereka. Mereka adalah tipe yang akan melakukan segala cara untuk meningkatkan citra mereka. Dan tindakan kompulsif di diri mereka tuh sangatlah tinggi untuk membuat orang lain mengagumi mereka. Ingat ya, kita nggak tahu loh hal apa aja yang bakal mereka lakukan terhadap diri kita untuk menjaga citra mereka. Maka untuk menjaga diri kita dari orang seperti ini ya lebih baik menghindar. Umumnya ya karakter narsistik ini adalah individu yang sering menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Maka oleh karena itu ya jangan pernah percaya kepada orang yang berbicara berlebihan tentang diri mereka sendiri dan hanya berusaha memaksakan pendapat mereka pada orang lain tanpa mau mendengarkan orang lain. Gosip. Ya, jenis kedua adalah si pembicara, orang yang suka bergosip. Stoikisme mengajarkan kita untuk cara menghadapi gosip dan kata-kata yang menyakitkan dari orang lain. Stoik menekankan perlunya untuk kita tidak memberikan ruang atau kekuatan pada pendapat orang lain tentang diri kita. Jika ada seseorang misalkan kalian temui terus membocorkan rahasia atau membagikan informasi tentang orang lain, 100% sangatlah mungkin orang yang sama akan melakukan hal serupa pada diri kita. Menggosip tentang kehidupan Anda di belakang Anda, hal ini akan sangatlah pasti. Sifat seperti ini bukan lagi kebiasaan loh untuk si penggosip ini. Ini adalah tindakan mereka malah untuk memuaskan naluri kesenangan alamiah di diri mereka. Ya, intinya untuk memuaskan mereka. Jadi hati-hati jika menemukan karakter penggosip di diri orang. Biar itu teman, saudara, atau siapapun itu. Lebih baik kalian hindari sosialisasi terlalu lama dengan orang tersebut. Tapi ada cara keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan bersosialisasi dengan orang penggosip. Contoh ya, tapi jangan ditiru nih. Jika kalian misalkan ingin suatu informasi yang kalian ketahui untuk disebarluaskan, ya lebih baik kalian bercerita kepada si penggosip. Karena otomatis naluri alamiahnya tuh dia akan membantu pekerjaan kalian menjadi lebih mudah. Manipulatif atau si pengganggu. Cara kita menghadapi si manipulatif. Stoikisme mengajarkan kita praktik introspeksi. Ya, alih-alih dalam menghadapi orang manipulatif atau pengganggu ya, janganlah langsung bereaksi secara emosional. Nah, kalian berhentilah sejenak dan mikirkan bagaimana persepsi dan reaksi kita tuh mempengaruhi situasi. Ada dua situasi yang berbeda dalam kehidupan Anda. Jika Anda dengan mudah emosi dengan seseorang, ya bisa jadi bukan karena orang tersebut mengganggu Anda, tapi karena ada tekanan harian lah yang dapat menjadikan Anda emosi. Nah, yang kedua nih, ketika kalian berada dalam ketenangan, tapi sedikit demi sedikit terus merasa terganggu karena orang tertentu. Lalu jika orang tertentu itu akhirnya mampu benar-benar mengganggu Anda atau pikiran Anda, itu karena dia si manipulatif dengan halus memprovokasi Anda. Dengan melemparkan ide-ide yang membingungkan dan dengan halus terus-menerus memberi makan keraguan Anda dengan dosis kecil sehingga Anda tidak dapat memahami permainan emosional dan psikologis yang mereka buat. Percaya, ada loh orang yang bertindak seperti ini. Ya, untuk kesenangan dia semata. Jadi berhati-hatilah dengan permainan si manipulatif ini. Karena jika seorang dapat mengganggu Anda sepanjang waktu, itu karena mereka memang menyentak Anda dengan gerakan kata-kata yang halus yang bahkan Anda tidak menyadarinya. Jadi berhati-hatilah. Bimbang. Ya, jenis keempat yang harus dihindari adalah orang yang bimbang. Mengenai individual yang bimbang, ajaran stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu keputusan dan tindakan kita sendiri. Cukup mudah ya, kenapa individu pembimbang ini tidak dapat kita percayai.
Karena bagaimana mungkin kita dapat percaya kepada seseorang yang mempunyai kepribadian yang sangat ragu-ragu tentang keputusan apa yang harus mereka ambil. Orang seperti ini bahkan mereka nggak dapat menentukan arah hidup mereka. Mereka tidak dapat sekali diprediksi karena Anda tidak tahu persis keputusan apa yang akan mereka ambil dikarenakan kepribadian mereka yang belum sepenuhnya terbentuk. Jadi pada titik ini, percaya terhadap orang yang bimbang itu ya seperti Anda percaya kepada seseorang, misalkan ODGJ memegang pisau yang Anda yakini tidak akan melukai Anda jika Anda dekati. Jenis kelima, dua wajah. Ya, Stoik mengajarkan kita untuk acuh menghadapi orang seperti ini. Mungkin kalian pernah dekat ya dengan seseorang yang kalian anggap teman, mereka baik, tutur kata baik, tapi alih-alih di belakang Anda menyebarkan hoax tentang Anda yang akan melibatkan mungkin emosional pihak lain ke diri Anda. Jadi hati-hati dengan pribadi seperti ini, dan jangan terkejut juga jika Anda mengetahui ada orang seperti ini di sekitar Anda. Dia bisa tersenyum manis dan ramah di depan Anda, dan ketika menit berikutnya ia menggempur Anda dengan berbicara negatif di belakang Anda. Jauhi orang seperti ini di kehidupan Anda sebelum orang seperti ini menjadi duri di kehidupan Anda. Jenis keenam adalah jenis orang penasaran. Jujur, jenis ini yang buat gue pribadi ini yang paling berbahaya, karena gue pernah menjadi korban dari orang yang punya sifat penasaran seperti ini. Dari sebuah perspektif Stoik ya, penting untuk menaruh batasan dalam berbagi informasi, khususnya hal yang privasi, dengan sangat bijak. Stoik mengajarkan untuk menjaga jarak terhadap individu kepo atau yang penasaran, yang haus akan sebuah informasi, khususnya informasi privasi. Informasi privasi itu pasti sangat merugikan Anda jika ketika orang tipe penasaran ini mengetahuinya. Kenapa Stoik sangat melarang kalian dekat dengan individu seperti ini? Karena jangan sampai rasa ingin tahu dari si individu ini adalah terkait dengan rasa iri sebenarnya terhadap diri kalian. Saya berikan sebuah contoh. Misalkan ya, kalian baru mengenal nih seseorang atau teman, sedang berbicara dengan teman. Lalu teman atau seseorang ini mencoba mencari topik yang lebih jauh dengan bertanya tentang kehidupan Anda seperti pekerjaan, studi, atau hal-hal lain lah yang Anda lakukan. Nah, itu semua masih bagian normal dari sebuah percakapan. Namun yang perlu Anda garis bawahi, orang-orang yang penasaran adalah orang-orang yang akan terus-menerus bertanya tentang kehidupan Anda dan terkadang sampai ke hal-hal yang sensitif seperti bertanya soal gaji. Nah, udah aneh nih. Nah, hubungan intim dengan pasangan Anda mungkin, atau hal-hal tabu lainnya lah untuk dia ketahui dari diri Anda. Terus lalu dari pertanyaan mereka nih, Anda merespon sebuah pertanyaan yang terlontar dari si kepo ini dengan Anda tidak menjawab dan mengubah subjek atau pembahasan. Lalu singkatnya waktu berlalu, si orang kepo ini akhirnya mengulang kembali pertanyaan sensitif yang sudah ditinggalkan itu. Nah, itulah orang yang saya maksud, yang harus dihati-hatikan. Yang ketujuh adalah tipe orang yang berteman dengan semua orang. Stoikisme akan mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain dapat mempersepsikan kita. Alih-alih mencari persetujuan universal, Stoik menekankan pentingnya mengembangkan keaslian diri. Siapa yang nggak pernah bertemu dengan orang seperti ini? Orang yang dapat tersenyum pada semua orang dan menginginkan yang terbaik untuk semua orang, merangkul semua orang. Nah, jenis ini adalah jenis orang yang teridentifikasi ingin menjadi populer, ekstrovert, dan menyenangkan semua orang. Tapi maaf, maksud gue nggak mengatakan bahwa kita harus menghakimi seseorang hanya karena mereka memiliki karakter seperti ini. Yang ingin gue tekankan adalah, atau sarankan, jangan pernah percaya secara buta hanya karena individu tersenyum pada setiap orang, menyenangkan setiap orang, atau berbuat janji yang tunggal untuk menjadi populer. Ya, tujuan dari orang seperti ini yang gue takutkan adalah dia hanya ingin menjadi pusat perhatian. Jadi ingat, kalian harus hati-hati, karena jangan sampai baginya kalian hanyalah angka lain. Orang seperti ini tuh ya, dia tuh suka mencari perhatian dan hidup melalui ilusi. Mengetahui hal seperti ini selalu baik untuk bersikap curiga. Karena orang yang ekstrovert dan ingin selalu menjadi populer, seringkali dengan cepat mengganti siapa saja yang gak berguna baginya. Kedelapan adalah kritikus. Jenis kritikus adalah jenis orang yang terus-menerus mengkritik sesuatu terhadap orang lain. Stoik menekankan pentingnya evaluasi diri yang sangat konstan daripada harus menghabiskan waktu untuk mengkritik orang lain. Fokus Stoik adalah untuk memperbaiki diri dan karakter kita. Jika seseorang misalkan menghabiskan waktu hanya untuk mengkritik orang lain, biasanya melalui gosip, rumor, bahkan merusak citra seseorang,
Mereka adalah jenis orang yang paling buruk. Pikirkanlah ya, saya tidak yakinlah Anda akan menghabiskan waktu berbicara buruk tentang orang lain dan menyia-nyiakan waktu hanya dengan bergosip. Saya membayangkan Anda adalah orang yang baik dan melakukan hal-hal yang harus dilakukan dalam hidup. Anda mungkin tidak akan menghabiskan waktu untuk berbicara dan menyebarkan rumor tentang orang lain. Jadi, dari perkataan-perkataan saya barusan, maksudnya adalah bahwa mereka yang selalu mengkritik kehidupan orang lain jelas tidak mungkin memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan. Merasa tidak pernah bahagia sehingga membuat komentar yang tidak perlu untuk orang lain. Oleh karena itu, bersikaplah dengan curiga atau tidak usah menghormati dan memberikan ruang atau pertimbangan untuk jenis orang seperti ini. Karena jika seseorang dengan mudah berbicara buruk tentang orang lain, mereka pasti dengan mudah dapat menargetkan Anda selanjutnya. Oke, sampai sini terima kasih Anda sudah bertahan dan mudah-mudahan Anda bisa mengevaluasi orang-orang yang harus Anda singkirkan dalam kehidupan Anda. Tapi tenang, masih ada 2 karakter lagi yang akan saya sebutkan. Yang ke-9 adalah masalah, atau jenis ke-9 adalah orang yang selalu melibatkan dalam banyak masalah. Stoik mendorong kita untuk bertanggung jawab atas keputusan dan emosi kita daripada menyalahkan keberuntungan atau keadaan. Orang-orang yang sering mendapatkan masalah, orang ini selalu penuh dengan masalah dan juga intrik. Mereka sering sekali mengklaim memiliki nasib buruk dan bagi mereka hidup adalah hukuman. Setiap saat mereka selalu mengatakan bahwa kesulitan baru muncul dan setiap hari tampak membawa konsekuensi yang baru. Orang tersebut adalah orang yang menceritakan ke setiap orang bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka, bahwa semuanya terasa seperti sulit. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang ke-9, berhati-hatilah pada orang dengan karakter ini. Tidak ada yang salah jika kita patut curiga terhadap orang yang penuh dengan masalah, karena masalah mereka itu bukan kebetulan atau seolah-olah alam semesta berkomplot menghukum mereka, melainkan sebenarnya mereka adalah orang yang menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka lah yang membuat keputusan buruk terhadap apa yang mereka jalani, tidak pernah belajar dari kesalahan mereka dahulu, dan kemungkinan besar tidak dapat mengendalikan ego atau emosi mereka sendiri. Oleh karena itu, Stoik menyarankan Anda jika bertemu orang seperti ini, Anda patut curiga. Jangan sampai Anda bersimpati pada karakter tersebut dengan kisah-kisah sedihnya, bahkan jangan sampai Anda selalu ingin membantu. Karena saya dapat memprediksi dengan tepat masalah yang tadinya menjadi masalah mereka, pasti akan menjadi masalah Anda. Endgame 10. Jenis ke-10 adalah jenis karakter yang pura-pura mendengarkan apa yang Anda katakan. Dalam situasi di mana ada orang yang berpura-pura mendengarkan, stoikisme membimbing kita untuk bersikap asertif. Atau kalau bisa kalian itu menjauh dari percakapan panjang dengan orang tersebut. Begini, Anda tahu nggak kalau ada jenis orang ketika Anda mengatakan sesuatu dan mencoba berbagi ide, mereka hanya merespon dengan mengatakan, oh ya saya mengerti. Oh oke, itu benar. Nah, tidak lebih dari itu percakapannya. Itu adalah orang yang sangat menjengkelkan, karena mereka dengan karakter seperti ini adalah karakter yang tidak pernah menghargai Anda. Dan problem yang terburuk ketika menghadapi orang seperti ini adalah ketika orang tersebut membicarakan tentang apa yang mereka inginkan, mereka ingin didengar, tapi saat giliran Anda, mereka hanya akan berpura-pura mendengarkan dan sambil mungkin bermain ponsel atau setuju tanpa peduli sebenarnya apa yang sudah Anda katakan panjang lebar. Mari kita jujurlah dan telah. Persyaratan minimum dalam sebuah percakapan adalah pihak ke-1 dan kedua akan saling tektok, yang secara tektoknya itu intens atau bergantian berbagi ide. Jadi jika pada tahap dasar ini kalian tidak mendapatkannya, itu bukanlah sebuah percakapan. Jadi gue menyarankan, jika misalkan ada suatu momen di mana Anda ngobrol pada seseorang dan orang tersebut malah asik dengan diri mereka sendiri, bahkan mungkin lebih buruknya mereka malah menggunakan ponsel mereka ketika Anda berbicara, gue pastikan hentikan pembicaraan sampai saat itu. Jangan sia-siakan waktu Anda dan pergilah menjauh dari orang tipikal seperti ini. Oke, sampai di sini aja konten saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian teredukasi dan kalian mulai saat ini bisa menjauhlah dari orang-orang toksik dan bisa mengobservasi orang-orang di sekeliling Anda. Mereka masuk dalam kategori orang yang toksik atau bukan.
Cara mengobservasinya mungkin kalian kira susah, nggak gampang kok. Cukup analisis aja dari percakapan mereka atau perkataan mereka. Karena dari perkataan mereka, mereka akan menunjukkan sifat monster dari mereka. Terima kasih.